Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Hopefully you are always happy and healthy. Today we will learn about conditional sentences. What is the definition of conditional sentences? Conditional sentences are statements discussing known features or hypothetical situations and their consequences. Complete conditional sentences contain a conditional clause, often referred to as the if clause, and the consequence. Apa sih conditional sentence itu? Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian ini bisa digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadinya sesuatu hal, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Nah, conditional sentences atau kalimat pengandaian ini berisi tentang klausa pengandaian atau yang biasa disebut dengan if clause, beserta main clause-nya adalah konsekuensinya. Jadi, dalam conditional sentence atau kalimat pengandaian itu terdiri dari dua klausa. Yang pertama ada if clause, klausa pengandaiannya, dan ada main clause, konsekuensi dari pengandaiannya tersebut. Attention for conditional sentences. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan atau penggunaan conditional sentence. First, yang pertama, there are 4 types of conditional sentences. Ada 4 macam conditional sentence. Ada 4 macam kalimat pengandaian. Second, it is important to use the correct structure for each of these different conditional sentences because they express varying meanings. Nah, jadi penting untuk menggunakan struktur yang benar pada masing-masing kalimat pengandaian tersebut, karena kalimat yang berbeda juga mengungkapkan arti yang berbeda. Susunan kalimat yang salah akan mengungkapkan makna yang salah juga. Jadi harus diperhatikan strukturnya. Third, pay attention to verb tense when using different conditional modes. Perhatikan verb tense saat menggunakan mode kondisional yang berbeda. Nah, verb tense-nya ketika menggunakan yang tipe 1 yang mana, verb tense yang untuk digunakan di tipe yang kedua yang mana, harus dibedakan. Model-modelnya nanti akan berbeda, jadi harus diperhatikan betul. Fourth, use a comma after the if clause when the if clause precedes the main clause. Menggunakan koma setelah if clause, setelah klausa pengandaian, ketika if clause mendahului klausa utama atau main clause. Jadi, jika if clause-nya ada di depan, jika klausa pengandaiannya ada di depan, maka setelah if clause atau klausa pengandaian harus dikasih koma. Berbeda ketika klausa utama atau main clause-nya di depan, maka itu tidak perlu menggunakan koma. Okay, next, types of conditional sentences. Sebelumnya tadi sudah disebutkan ya, types of conditional sentence-nya ada 4. Jadi, tipe conditional sentence itu ada 4. Yang pertama, ada yang namanya zero conditional sentences. Kemudian yang kedua ada first conditional sentences. Kemudian yang ketiga ada second conditional sentences. Dan yang terakhir ada third conditional sentences.
yang selanjutnya akan kita ulas satu persatu, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 di slide selanjutnya. The first, zero conditional sentences. Yang pertama kita akan membahas tentang zero conditional sentences. Nah, apa sih zero conditional sentences itu? Zero conditional sentences express general truths, situation in which one thing always causes another. When you use a zero conditional, you are talking about a general truth rather than a specific instance something. Conditional sentence tipe 0. Nah, zero conditional sentence ini menyatakan kebenaran umum atau situasi di mana satu hal selalu menyebabkan hal lain. Jadi conditional sentence yang tipe 0 ini digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jika satu hal terjadi, maka akan menyebabkan hal yang lain. Jika A terjadi, maka akan menyebabkan B, gitu misalnya. Jadi kebenaran umum itu maksudnya bagaimana? Kebenaran yang pasti terjadi. Jadi itu sudah umum terjadi. Bukan pengandaian ya. Ini makanya dikatakan conditional sentence tipe 0 atau zero conditional sentences. Karena dia ya sudah memang itu umumnya seperti itu begitu. Nah, kita akan membahas structure of zero conditional sentences and its example. Structure of zero conditional sentences adalah if plus simple present tense, simple present tense. Ini jika if plusnya di depan ya, maka dikasih koma. Setelah if, simple present tense, kemudian simple present tense lagi. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Example, if you don't brush your teeth, you get cavities. Jika kamu tidak menyikat gigimu, maka gigimu akan berlubang. Sudah umum ya, kalau kamu nggak mau sikat gigi, kamu nggak mau merawat gigi, maka gigimu akan berlubang. Gitu, itu sudah pengetahuan umum. Makanya dia dikatakan conditional sentences tipe 0 atau zero conditional sentences. The second, first conditional sentences. Apa itu first conditional sentences? First conditional sentences are used to express situation in which the outcome is likely but not guaranteed to happen in the future. Kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian pertama digunakan untuk mengungkapkan situasi di mana hasilnya mungkin terjadi di masa depan. Jadi conditional sentence tipe 1 ini digunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Jadi conditional sentence tipe 1 ini kita gunakan ketika kita akan melakukan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Seperti itu. Nah, bagaimana menggunakan first conditional sentences? Kita pahami dulu strukturnya. If plus simple present tense, simple future tense. If clause-nya menggunakan simple present tense, kemudian main clause-nya menggunakan simple future tense. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ini untuk mengandaikan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang. Contoh, example,
If I pass the exam, I will buy a new motorcycle. Nah, jika aku bisa melewati ujian, aku akan membeli motor baru. Jadi, mungkin terjadi kan itu, membeli motor setelah ujiannya lulus, maka akan membeli motor. Nah, itu first conditional sentence. Third, second conditional sentence. Apa itu second conditional sentences? Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. Kalimat pengandaian kedua berguna untuk mengungkapkan hasil yang sama sekali tidak realistis atau kemungkinan besar tidak akan terjadi di masa mendatang. Nah, conditional sentence yang tipe 2 ini itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jadi, tipe conditional sentence yang ini itu sesuai atau cocok kalau kita menggunakannya ketika kita berangan-angan gitu. Kalau kita bermimpi atau berangan-angan, itu menggunakan second conditional sentences dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita caranya mengungkapkan second conditional sentences ini? Adalah struktur yang harus kita pahami. If plus simple past tense, if plus-nya pakai past tense, and main clause-nya pakai present conditional, using modal auxiliary verb, for example, could, should, would, might. Nah, jadi menggunakan simple past tense di if clause-nya, kemudian di main clause-nya menggunakan present conditional, di mana di dalamnya itu kita menggunakan modal auxiliary verb gitu. Contohnya, if I lived in Seoul tonight, I would go to that concert. Nah, jika saya tinggal di Seoul, malam ini saya akan pergi ke konser itu. Pada kenyataannya, kita kan tidak tinggal di Seoul. Berarti kita tidak pergi ke konser itu. Ini angan-angan tok kan? Nggak mungkin terjadi realitanya itu. Jadi cuma angan-angannya kita, mimpinya kita aja gitu. Itulah yang dinamakan second conditional sentences. Fourth, third conditional sentences. Apa itu third conditional sentences? Third conditional sentences are used to explain that present circumstance would be different if something different had happened in the past. Kalimat pengandaian ketiga digunakan untuk menjelaskan bahwa keadaan sekarang akan berbeda jika sesuatu yang berbeda terjadi di masa lalu. Conditional sentence tipe 3 ini digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi kenyataannya, kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan. Jadi, third conditional sentences ini tipe kalimat pengandaian akan sesuatu yang akan terjadi sekarang jika kemarin kita melakukan sesuatu yang lain. Misalnya kita kemarin melakukan A, maka hari ini terjadi B. Nah, pada kenyataannya, di third conditional sentences, pada hari ini yang terjadi adalah D, karena kita melakukan C pada hari kemarin. Intinya, ini pengandaian. Seandainya kemarin aku kayak gini, pasti hari ini nggak kayak gini. Gitu loh, Cah. Nah, untuk
bisa mengungkapkan third conditional sentences, kita juga harus memahami strukturnya. Nah, strukturnya ini bagaimana? Structure untuk third conditional sentences yaitu if plus past perfect tense, yaitu menggunakan had and past participle. Kemudian main clause-nya pakai modal auxiliary verb have past participle. Nah, mudahnya kita pakai example. For example, if she had called me yesterday, I would have been very happy. Jika dia menelponku kemarin, aku akan sangat senang. Tuh. Nah, pada kenyataannya kemarin dia ini tidak menelpon, sehingga hari ini saya tidak merasa senang, begitu. Nah, ini kan pengandaian kan? Seperti yang saya katakan tadi, seandainya kamu kemarin kayak gini, maka hari ini kamu bakal kayak gini gitu loh. Nah, seandainya dia kemarin itu nelpon saya, pasti hari ini saya senang banget. Nah, pada kenyataannya dia kemarin tidak menelpon, makanya hari ini nggak happy, hari ini sad gitu. Makanya pengungkapannya pakai conditional sentence karena pada kenyataannya si dia yang dimaksud dia di sini itu tidak menelpon gitu. Oke. Okay, I think enough from me. And now I will ask you to do something after learning about conditional sentence. Nah, setelah belajar tentang conditional sentence, untuk memeriksa kepahaman kalian, saya pengen kalian melakukan sesuatu. Apa itu? What is the type of the conditional sentence in these examples? Nah, tipe conditional sentence apa? Contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini saya memiliki 4 kalimat atau 4 contoh conditional sentence. Ini semuanya conditional sentence ya, karena semuanya dimulai dengan if. Nah, sekarang silakan kalian tentukan. Ini kalimat yang ini tipe conditional sentence-nya yang apa? Yang ini yang apa? Apakah ini zero conditional sentence atau first conditional sentence? Silakan ditentukan. Ini ada 4 pertanyaan atau bukan 4 pertanyaan, 4 contoh kalimat. Pertanyaannya cuma satu ya, karena pertanyaannya semua sama. Tapi ada 4 contoh yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian jawab, ini tipe conditional sentence-nya yang mana. Oke, do it in your book. And I think enough from me today. Thanks for your attention, and last I say, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.